Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على رسولنا الكريم نبينا الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بالتقوى الله فقد فاز المتقون الله أكبر 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 لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Hadirin wal hadirat, sidang Idul Fitri yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bergembira dengan hari raya Idul Fitri ini. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergembira dengan hari raya Idul Fitri dengan memakai pakaian yang terbaik, dengan menyemprotkan harum-haruman di pakaiannya, dengan wajah yang gembira. Lis-shaimi farhatani inda fitrihi wa inda liqa'i rabbih. Ada dua kegembiraan bagi orang-orang yang berpuasa. Kegembiraan yang pertama adalah pada ketika dia berbuka, pada ketika dia masuk ke awal bulan Syawal, yaitu hari raya Fitri, di mana sudah dibolehkan makan-makan dan minum-minum pada siang harinya. Dan seluruh kaum muslimin merespon itu dengan menyiapkan makanan-makanan yang rasanya lezat dan enak, yang tersaji di hampir setiap rumah-rumah kaum muslimin dengan menyambut, merespon kegembiraan pada hari Aidil Fitri. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, bagaimana menurut bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat Aidil Fitri ketika kegembiraan itu bersamaan dengan rasa senang itu? Ada anggota keluarga kita yang sakit, ada orang-orang yang kita sayangi yang saat ini sedang diobrak-abrik rumahnya, dibakar rumahnya, dibunuh orang tuanya, disiksa remaja-remajanya, di bumi hanguskan tempat tinggal mereka. Bagaimana menikmati kegembiraan di dalam suasana yang seperti ini? Saudara-saudara kita, orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah di bumi Palestina, mereka berpuasa tapi tidak pernah berbuka. Mereka berpuasa tapi tidak sahur. Mereka berpuasa
tapi hidangan berbuka puasa tidak ada. Di tengah puing-puing reruntuhan rumahnya, mereka makan apa adanya. Pasokan makanan sangat terbatas karena di perbatasan orang-orang Israel memblokadir bantuan-bantuan yang masuk. Yang ada hanya kentang dan tepung yang mereka olah menjadi makanan yang setiap hari mereka makan. Tidak ada variasi makanan apapun. Tidak ada kegembiraan di sana. Anak-anak di sana tidak ada baju barunya, tidak menyuarakan takbir dengan wajah yang tersenyum, tidak datang ke rumah-rumah bersilaturahmi menikmati hidangan-hidangan yang lezat. Bahkan suasana ketakutan menghantui mereka. Ibadah mereka terganggu. Mereka selama Ramadan tidak sholat tarawih di masjid karena masjidnya sudah tidak ada. Bahkan mereka sangat kesulitan dalam hal minuman dan makanan. Ini yang dialami oleh saudara-saudara kita di Palestina. Ini yang dialami oleh orang-orang yang bertauhid yang ada di bumi Allah Palestina. Maka bagaimana kita menunjukkan suasana kegembiraan di tengah adanya orang-orang saudara-saudara kita yang sedang menderita? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin wal hadirat sidang Idul Fitri yang berbahagia. Di bulan Ramadan kita membiasakan diri dengan membaca Al-Quran. Kita dimotivasi agar menamatkan bacaan Al-Quran kita minimal 1 kali di dalam bulan Ramadan tersebut. Tahukah kita bahwasanya ayat demi ayat daripada Al-Quran itu adalah melembutkan hati, membangun kesadaran, menjadikan hati yang mudah tersentuh, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membaca Al-Quran sering sekali beliau menangis, meneteskan air mata karena terbangun kesadaran, terlembutkan hati, suasana jiwa menjadi suasana yang halus dan tinggi perasaannya. Dan kita tahu para sahabat-sahabat Rasul, mereka sering sekali meneteskan air matanya, terbangun kesadarannya ketika mereka membaca Al-Quran. Para tabi'ut tabi'in juga mengalami peristiwa yang sama setiap mereka membaca Al-Quran tersebut. Bahkan dalam sebuah riwayat, Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu sampai menangis terseduh-seduh ketika menjadi imam sholat subuh, dan suara tangisnya terdengar sampai ke saf yang paling belakang. Betapa tersentuhnya mereka saat mereka membaca Al-Quran tersebut. Hadirin jamaah sidang Idul Fitri yang berbahagia, apakah kita merasakan kelembutan hati ketika kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan kemarin? Apakah ada air mata yang menetes ketika ayat demi ayat kita baca? Adakah terbangun kesadaran saat kita membaca ayat-ayat tersebut? Ini adalah sebuah evaluasi dan koreksi bagaimana kita dalam hal membaca Al-Quran tersebut. Jika kita belum meneteskan air mata
ketika mendengar atau membaca ayat-ayat itu, maka cobalah berusaha di bulan ini, bulan-bulan berikutnya, sampai kita bisa meneteskan air mata saat kita membaca Al-Quran. Caranya adalah bahwasanya ayat-ayat itu kita perlu pahami. Ayat-ayat Al-Quran yang kita baca itu selalu realistis dengan kenyataan hidup pribadi kita. Ketika kita mampu mengaitkan ayat itu dengan kehidupan pribadi kita, maka di situ ada kelembutan hati, di situ ada ketenangan jiwa, di situ ada haru, di situ ada takut, di situ ada sedih. Ketika kita membaca Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, kita harus melihat artinya, melihat terjemahannya, kemudian kaitkan ayat itu dengan kehidupan kita. Kalau disebutkan kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, maka rasakan apakah petunjuk di ayat ini sudah menjadi petunjuk hidup kita secara pribadi. Sudahkah ayat ini kita laksanakan dalam kehidupan harian kita? Sudahkah kita merasakan bahwasanya kita sangat jauh dari petunjuk Al-Quran ini? Bukankah kita akan tahu akibatnya saat kita jauh dari Al-Quran? Maka rasakan, kemudian ingat peristiwa masa lalu, lihat ayatnya, lihat diri kita, lihat peristiwa masa lalu kita, lihat ayatnya berkali-kali, rasakan sampai air mati kita menetes. Kemudian bisa kita lanjutkan bacaan berikutnya, dan membaca Al-Quran bagi azamiyun, bagi orang-orang yang bukan orang Arab, adalah dengan melihat artinya, dengan membaca artinya, dengan memahami artinya. Karena Al-Quran itu adalah hudan, Al-Quran itu adalah petunjuk. Maka percuma petunjuk itu kalau kita tidak tahu cara membaca petunjuk itu, kita akan tersesat. Hadirin, ketika Anda pergi ke daerah yang jauh, ke tempat yang belum pernah Anda jalani, seperti umpamanya daerah Kalimantan Selatan yang paling ujung, maka Anda perlu petunjuk jalan, Anda perlu Sherlock, Anda perlu tanda panah, Anda perlu alamat yang lengkap. Tapi ketika Anda tidak bisa membaca alamat lengkap ini, Anda tidak bisa membaca Sherlocknya, Anda tidak bisa membaca tanda panah menuju tempat tujuan, maka Anda akan tersesat di dalam menuju tujuan Anda. Dan kita sekarang sedang menuju ke tempat tujuan yang merupakan kampung halaman kita sebenarnya. Maka kita harus punya petunjuk itu, harus memahami petunjuk itu, harus membaca terjemah petunjuk itu, agar kelak kita tidak tersesat menuju kampung halaman kita yang sebenarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin wal hadirat jamaah Idul Fitri yang berbahagia, tradisi mudik menjelang Hari Raya Idul Fitri, setiap harinya kita saksikan melalui media sosial berita-berita tentang mudik. Bahkan kita pun mudik, kita pun pulang kampung. Dan kita tahu saat kita pulang kampung, kita merasa gembira, kita merasa senang, kita merasa berbahagia, karena kita akan ketemu dengan orang-orang yang selama ini kita tidak pernah ketemu dengannya dalam waktu yang lama. Ada kegembiraan menyeruak ketika di dalam perjalanan itu. Betapa letihnya pun perjalanan itu, betapa kita capek menunggu transportasi dan lain sebagainya, tapi itu semua tidak terasa buat kita, karena kita akan ketemu dengan sebuah kebahagiaan, kenangan masa lalu dan lain sebagainya. Hadirin jamaah yang berbahagia, bukankah mudiknya orang-orang yang beriman ke kampung halamannya yang asli, yaitu kampung halaman akhirat?
Makanya menjelang kematian bagi seorang mukmin itu adalah sebuah kebahagiaan, sebuah kegembiraan saat hendak meninggal dunia tersebut, karena dia akan mudik, dia akan kembali, dia akan pulang kampung yang sebenarnya. Ada kegembiraan yang ada di dalam hatinya saat hendak meninggal dunia tersebut. Makanya banyak para ulama merayakan saat-saat hampir wafatnya dengan kegembiraan. Ada Maulana Rumi, dan dia mengatakan, saat saya berada di ranjang kematian, saat saya berada di akhir-akhir hidup saya, maka tolong kalian rayakan. Buatlah malam itu adalah malam pengantin bagi saya. Rayakan suasana gembira, karena saya akan bertemu dengan yang saya cintai. Saya sudah lama jatuh cinta kepadanya. Rasa cinta ini sudah membuncah. Cuma saya sangat sakit dengan cinta ini. Saya tidak bisa bertemu dengan yang saya cintai. Rasa cinta ini begitu besar dan sangat ingin ketemu dengan dia. Tapi saat ketemu itu tidak akan mungkin kecuali saya meninggalkan dunia ini. Maka tolong rayakan malam pengantin saya dengan kegembiraan. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia. Orang-orang beriman yang hendak meninggal dunia itu ada kegembiraan di dalam hatinya. Kalau rasa cintanya sangat besar kepada Allah, maka kegembiraan itu tidak bisa dia tutup-tutupi. Atau kalau dia mempunyai bekal yang cukup, maka dia akan gembira pulang kampung halaman ke akhirat. Kenapa? Karena bekalnya cukup. Maka orang-orang beriman, orang-orang yang mempunyai bekal untuk pulang ke akhirat, maka tentu dia akan merasa tidak takut di jalan. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada kekhawatiran buat mereka pulang kampung akhirat, wafat meninggal dunia. Betapapun sakitnya sakaratul maut, seperti kambing yang hidup dikuliti, begitu sakitnya sakaratul maut, tetapi mereka siap melewati sakaratul maut itu karena mereka tahu di depannya ada kegembiraan, di depannya ada kebahagiaan yang abadi. Melewati penderitaan sakaratul maut demi kegembiraan yang besar, kegembiraan yang abadi. Tetapi hadirin jamaah yang berbahagia, itu kalau kita punya bekal. Dan alhamdulillah di bulan Ramadan bekal itu begitu besarnya Allah berikan. Satu malam saja sampai bekal itu bisa tidak habis 1000 bulan di malam Lailatul Qadar. Pahala puasa berlapar-lapar begitu tidak terhitung jumlahnya, karena hanya Allah yang membalasnya tanpa bisa dihitung oleh manusia. Saking besarnya balasan Allah kepada orang-orang yang berpuasa, karena puasa adalah rahasia dia dengan Allah. Maka yang namanya rahasia, Allah merahasiakan betapa besarnya yang didapatkan orang beriman saat dia berpuasa tersebut. Dan ini adalah bekal yang besar ketika kita menyadarinya, yang cukup untuk kita bawa pulang ke akhirat. Bukankah ketika kita berpuasa semua dosa-dosa kita diampuni, kita kembali kepada fitri, kita kembali kepada kesucian, seperti bayi yang dilahirkan ibunya tanpa dosa. Tetapi bukan hanya itu, dia menyimpan pahala yang besar. Kalau bayi dia lahir tanpa dosa, tanpa pahala. Tapi orang yang berpuasa ketika hari raya, dia terlahir tanpa dosa tetapi mempunyai pahala yang besar. Dan ini cukup untuk amal. Tetapi hadirin yang berbahagia, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu punya tugas-tugas, punya beban-beban ketakwaan. Dan Allah menggaji orang-orang yang beriman itu kalau dia melaksanakan tugasnya. Ketika dia tidak melaksanakan tugasnya, maka dia tidak digaji. Dan gaji yang besar adalah
tugas-tugas keumatan. Bukan hanya tugas-tugas pribadi ibadah mahdoh saja, seperti sholat, puasa, zakat, sholat sunnah, doa, baca Quran. Itu hanya untuk kepentingan pribadi kita. Tetapi tugas-tugas keumatan itu berdampak luas. Dan tugas-tugas keumatan ini adalah tugas-tugas yang banyak sekali tidak diketahui oleh orang. Betapa besar manfaatnya, betapa tinggi nilainya, betapa berat bobot pahalanya. Dan tugas-tugas keumatan ini, karena kita sudah bersumpah melaksanakan tugas-tugas ini, maka dia menjadi beban, menjadi kewajiban. Hadirin jamaah yang berbahagia, akankah kita tenang datang menghadap Allah pemberi tugas, sedang kita lalai dari melaksanakan tugas? Apakah kita tenang jiwa kita ketika bos di perusahaan kita memanggil kita, sedangkan tugas-tugas kita terbengkalai? Bagaimana suasana perasaan kita datang kepada bos yang memberi tugas, sementara banyak sekali tugas-tugas yang diamanahkan kepada kita, semua terbengkalai, semua tidak ada pelaksanaannya? Mungkin orang yang punya hati akan merasa sungguh berat bertemu dengan pimpinan, bertemu dengan Allah yang memberi tugas, sementara tugas-tugas itu belum bisa dilaksanakan secara baik. Maka ini adalah kesempatan sebelum kita menghadap Allah sang pemberi tugas pertama, sebelum kita bertemu dengan Rasulullah di alam barzakh, sebelum kita bertemu dengan saudara-saudara yang telah mendahului kita, yang dulu mereka melaksanakan tugas ini, mari kita perbaiki ke depan agar tugas-tugas keumatan bisa kita laksanakan dengan hati yang ikhlas, dengan jiwa yang tulus, dengan semangat yang menggebu-gebu, dengan menaruh seluruh perhatian jiwa kita agar tugas-tugas keumatan itu bisa kita tuntaskan satu demi satu. Berbagai target-target bisa kita wujudkan satu demi satu, sehingga ketika kita menghadap Allah kelak, kita bisa tenang karena tugas-tugas keumatan itu telah kita laksanakan dengan baik. Hadirin wal hadirat jamaah Idul Fitri yang berbahagia, buah daripada puasa itu adalah takwa. Takwa itu adalah kesempurnaan dalam melaksanakan perintah Allah, perintah Rasul. Perintah Allah dan perintah Rasul kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, perintah puasa dan lain-lain, sehingga kita naik derajatnya menjadi takwa. Ketika takwa sudah ada di dalam hati kita, Allah akan memberikan ke dalam mata batin kita, Allah akan memberikan ke dalam mata hati kita kemampuan untuk melihat yang benar dan yang salah, yang hak dan yang batil. Ya ayyuhallazina amanu in tattaqu yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa, Allah bukakan di dalam hati pikiran kalian sebuah furqan yang dapat membedakan antara yang hak dan yang batil. Hadirin wal hadirat jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia, yang terakhir dari mimbar yang barokah ini, saya ingin menasehati para anak-anak dan para pemuda. Wahai anak-anak kami, wahai remaja-remaja kami, wahai pemuda-pemuda kami, kalian harus paham bahwa hal yang paling menyayat hati orang tuamu adalah saat engkau lalai dari melaksanakan sholat, panggilan azan berkumandang, engkau masih berada di HP-mu, di game online-mu, engkau masih berada di smartphone-mu, engkau hanyut dengan permainan-permainan yang ada di HP-mu tersebut. Ini sesuatu yang menyakitkan bagi orang tua. Sayatan-sayatan yang pedih itu sungguh dirasakan orang tuamu saat engkau lalai dari melaksanakan sholat 5 waktu. Maka yang prinsip itu adalah engkau laksanakan sholat 5 waktu. Masalakakum fis saqar? Qalu, ketika nanti malaikat bertanya, apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka sakor ini?
Qalu lam naku minal musallin. Kalian akan menjawab, ya Allah, ya wahai malaikat, kami dulu di dunia tidak melaksanakan sholat. Kami dulu di dunia lalai dengan sholat. Kalian tahu tidak betapa panasnya neraka itu? Apakah kalian sanggup memasukkan tangan kalian ke minyak yang sedang mendidih? Apakah kalian sanggup terbakar dalam waktu 5 menit? Apakah kalian sanggup memegang bara api? Ketahuilah, api neraka itu 69 kali panasnya daripada api dunia. Api kompor yang ada di rumah 69 kali panasnya. Itu baru api neraka. Sanggup kalian diselimuti oleh api, tidur ditilam api, kemudian di sekelilingnya api yang sungguh sangat panas. Itu adalah neraka sakor, neraka buat orang-orang yang meninggalkan sholat. Wahai para anak-anak, wahai para remaja, wahai para pemuda, perhatikan diri kalian. Sesekali coba kalian memasak. Coba kalian teteskan 2 tetes air yang mendidih. Teteskan 2 tetes minyak yang mendidih ke telapak tangan atau ke punggung belakang tangan kalian. Coba sekali atau 2 kali supaya kalian sadar, supaya kalian mengerti, supaya kalian merasakan betapa panasnya api itu, betapa panasnya api itu, sehingga ketika panggilan azan kalian bisa dengan hati melaksanakan sholat 5 waktu tersebut. Satu lagi yang ingin saya nasihatkan, wahai para pemuda, wahai para remaja, sesungguhnya orang tua kalian sudah menua, rambutnya sudah putih, wajahnya sudah keriput, tenaganya sudah berkurang, penghasilannya pun sudah pas-pasan. Yang menggembirakannya adalah ketika kalian aktif dalam tugas-tugas keumatan ini. Tugas-tugas keumatan ini sangat menggalaukan hati para orang tua ketika anak-anak mudanya lalai dari tugas-tugas keumatan. Para orang tua akan merasa sedih meninggalkan dunia ini saat anak-anaknya tidak ikut serta bertugas dengan tugas-tugas keumatan ini. Para orang tua mengharapkan antum semua dan para ukhti untuk aktif di tugas-tugas keumatan. Ketahuilah, dunia ini tidak panjang. Ketahuilah, setiap orang pasti meninggal dunia. Orang tua kalian pasti meninggal dunia. Para pemimpin kalian pasti meninggal dunia. Tidak ada yang bisa menyambut seruan ini, meneruskan tugas keumatan ini, kecuali ada di pundak kalian. Tetapi ketika kalian bermalas-malasan, ketika kalian tidak responnya cepat, maka ini membuat sedih para orang tua. Mohon dicamkan dan diingat di nasihat terakhir ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin wal hadirat jamaah salat Aidil Fitri yang berbahagia, mari kita akhiri khutbah ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal mujahidina wal mujahidat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansurna wansur ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ansurna wansur dina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ansur al mujahidina wal mu'minina wal muslimina fi Palestin. Ya Allah, ya Rabb kami memohon kepadamu di hari yang fitri ini, tolonglah saudara-saudara kami di Palestina. Tolonglah anak-anak mereka bisa meneruskan perjuangan para orang tuanya kelak. Tolonglah
para remaja mereka mempunyai keyakinan yang teguh tentang la ilaha illallah sehingga mereka tidak menyerah dengan Israel. Ya Allah, tolonglah orang-orang tua di antara mereka yang sudah lemah, yang tidak mendapatkan makanan apapun kecuali hanya menelan beberapa suap makanan dan sedikit air minum. Kuatkan hati mereka, wafatkan mereka dalam bertauhid ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Rabbal Alamin, bantulah mereka, para pejuang-pejuangnya, sehingga para malaikat turun bersama mereka mengusir musuh-musuh mereka. Ya Allah, jangan biarkan mereka berperang sendiri. Turunkanlah bala bantuanmu ya Allah ya Rabbal Alamin. Walaupun kami tahu ya Allah, kemenangan itu adalah dengan kesungguhan, dengan kekuatan yang berimbang, dengan senjata yang berimbang, dengan pendanaan yang kuat. Tetapi saudara-saudara kami di Palestina sangat lemah dalam hal ini ya Allah. Kemana lagi mereka meminta pertolongan kecuali kepadamu ya Allah. Kabulkanlah doa-doa mereka ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma wa zidna imanan wa yaqina. Rabbana la taj'alna fitnatan lilladzina kafaru. Rabbana la taj'al fitnatan lilladzina kafaru waghfir lana. Rabbana innaka antal azizul hakim. Ya Allah, tolonglah kami, janganlah jadikan kami sasaran fitnah dari orang-orang yang memusuhi kami. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ya Allah ya Rabb, kami senantiasa berikan ilham, bisikan baik kepada anak-anak kami, remaja-remaja kami, para pemuda kami untuk merespon perintah-Mu melaksanakan sholat 5 waktu. Ya Allah, berikanlah bimbingan yang terus-menerus kepada anak-anak kami sehingga mereka terlepas dari kecanduan permainan yang ada di smartphone mereka. Lepaskan mereka dari kecanduan-kecanduan yang merusak hidup mereka ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh, anak-anak yang meneruskan perjuangan para orang tuanya, anak-anak yang bahagia hidupnya, melimpah hartanya, taat kepadamu ya Allah, diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.